selamat hari Minggu. Shalom. Adik-adik, hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Namun sebelumnya, karena besok berhubung kita akan merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Tapi sebelumnya kakak undang semuanya kita untuk bangkit berdiri yuk. Kita akan pujikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patri proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, semuanya sekarang duduk kembali. Nah, hari ini kita akan memulai sekolah minggu kita. Terlebih dahulu kita akan pujikan sebuah lagu, Saya Bukan Pasukan Berjalan. Oke, sekali lagi kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri yuk. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya langkah Kristus. Saya langkah Kristus, Sabrada. Saya langkah Kristus, Sabrada. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya langkah Kristus. Saya langkah Kristus, Sabrada. Saya langkah Kristus, Sabrada. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya langkah Kristus. Oke, adik-adik silakan duduk semuanya. Mari kita akan memulai sekolah minggu kita. Kita akan berdoa dulu terlebih dahulu ya. Semuanya tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami berkumpul kembali di sekolah minggu kami. Walaupun kami ibadah melalui online, bahkan kami ibadah di rumah, kami yakin dan percaya Tuhan terus bersama dengan kami. Dan hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini kita akan mau memuji Tuhan lagi. Sekali lagi kita pujikan lagu Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Oke, semuanya kita akan berdiri ya, adik-adik ya. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosa
memuji Tuhan, stop ku mau katakan. Nah, kita tahu bahwa kasih Tuhan itu sangat tinggi, bahkan dalam. Nah, hari ini kakak undang semuanya kita sekali lagi untuk berdiri, kita pujikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Oke, semuanya pakai gerakan ya. Kita akan mau mendengar cerita firman Tuhan dari kakak-kakak kita. Nah, terlebih dahulu kita pujikan lagu Alkitab. Oke, kalau ada belum tahu lagunya, kan bisa di bawah ini ada tulisannya. Kita memulai mendengarkan cerita firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami telah memuji Tuhan, kami telah menyembah Tuhan, dan hari ini kami akan mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua, Engkau berkati anak-anak, jadikanlah mereka anak-anak yang mendengar cerita firman Tuhan hari ini. Berikanlah mereka konsentrasi yang baik, sehingga mereka selalu setia, bahkan mereka bisa mengerti dan memahami cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat mendengarkan cerita. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dalam kelas sekolah minggu kita. Adik-adik, tadi kan Contoh Yarni bawa pujian bahwa mengatakan lagu kebangsaan, dan ada juga lagu Saya bukan pasukan berjalan, pasukan menembak, pasukan berkuda. Nah,
tapi saya adalah laskar Kristus. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati anak-anak sekolah minggu yang sudah mempersiapkan diri. Tuhan Yesus juga berkati guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus juga berkati orang tua dan juga kakak-kakak pembina. Inilah doa kami Bapa, kiranya kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita kan hari ini pujian sudah mengatakan bahwa tadi tentang lagu kebangsaan. Nah, kenapa ya? Hari ini ada yang tahu tanggal berapa? Ada yang tahu nggak ya? Hari ini tanggal berapa ini? Tanggal berapa? Tanggal 16. Nah, adik-adik, kalau udah tanggal 16 berarti tanggal berapa? Tanggal berapa setelah tanggal 16? Ini tanggal berapa? Tanggal 17, benar, tanggal 17. Nah, bulan ini adalah bulan 8. Jadi, tanggal 17 bulan 8 kita ada memperingati hari apa ya? Ayo jawab, ada yang ingat? Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, besok adalah tanggal 17 Agustus. Indonesia sudah merdeka berapa tahun? Ini berapa? 75 tahun. Nah, adik-adik, dahulu kan bangsa Indonesia melawan penjajahan, memakai keris, memakai tombak, memakai bambu runcing, memakai sumpit, bahkan memakai parang yang panjang-panjang. Dibayangkan bahwa bangsa Indonesia melawan penjajahan pada zaman dahulu seperti itu. Perjuangan untuk merdeka. Mereka berjuang untuk Indonesia. Pada akhirnya kita sudah merdeka selama berapa tahun tadi? 75 tahun. Nah, besok kita merayakan 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Hari ini adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan tentang senjata rohani. Terdapat di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18. Nah, tadi kan kakak bilang bangsa Indonesia melawan penjajahan pada zaman dahulu memakai apa tadi? Memakai pedang, tombak, sumpit, dan keris. Tetapi hari ini kita belajar tentang senjata rohani. Apa saja itu? Ayo kita baca sama-sama. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18. Ambil Alkitabnya ya. Efesus itu perjanjian baru. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18. Kita akan menyimaknya bersama-sama. Perikop di atas, perikop itu adalah bagian yang tebalnya di atas ya. Perlengkapan rohani. Ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, demikian kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Nah, di sini dikatakan bahwa
perlengkapan atau senjata rohani yang harus kita kenakan adalah apa tadi yang pertama? Ini gambarnya. Adalah ikat pinggang kebenaran, jelas ya? Jelas nggak? Oke, ini ya. Ikat pinggang kebenaran. Kemudian setelah ikat pinggang kebenaran, apalagi yang harus kita kenakan? Adalah baju zirah keadilan. Nah, ini mengapa kita harus mengenakannya? Nah, karena ikat pinggang kebenaran kita harus mengikatnya. Kalian tahu ikat pinggang ya? Ikat pinggang itu adalah senantiasa kita kenakan supaya kebenaran firman Tuhan itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian baju zirah keadilan. Keadilan itu ada dalam kehidupan kita. Kemudian apalagi? Apalagi yuk? Setelah itu ada kasut Injil damai sejahtera. Oke? Ini senantiasa kita kalau lihat prajurit-prajurit itu ya, mereka memakai suatu sandal atau suatu sandal yang kuat untuk berperang. Jadi kita juga harus memakai sesuatu yang kayak sandal, cuma lebih kuat gitu, supaya tidak tembus segala macam duri, kemudian paku atau pasir, sehingga kuat. Jadi ini adalah kasut kebenaran atau kasut Injil damai sejahtera. Kerelaan kita untuk berjalan di dalam Tuhan, untuk senantiasa menceritakan kepada orang lain bahwa Tuhan Yesus itu baik kepada kita dan baik kepada semua orang. Nah, setelah itu apa yang kita kenakan? Yaitu ini gambarnya. Perisai iman. Ini ya, ini perisai. Nah, untuk menghadapi godaan, tantangan, si iblis itu suka menggoda loh kerjanya. Misalnya ya, iblis itu dia kalau misalnya kita sekolah mungkin terus waktu ulangan itu mungkin ada pikiran seperti ini, udah kamu nyontek aja. Nah, itu adalah iblis yang berbisik, "Oi, masa kita disuruh nyontek kayak gitu?" Kemudian waktu kita bermain ya, kita mungkin ada bisikan, "Pukul aja teman, pukul aja, tinju aja dia." Nah, itu bisikan yang tidak baik. Jadi kita harus melawannya. Nah, kita melawannya dengan apa tadi yang sudah kita sebutkan? Itu perisai iman. Kita harus lawan godaan iblis. Kemudian setelah itu kita mengenakan apa lagi? Dalam firman Tuhan kita memakai apa ini? Nih, memakai ketopong keselamatan atau helm. Nah, di sini fungsinya adalah ini ya, kelihatan. Fungsinya adalah supaya kalau misalnya terkena sesuatu, berarti kali ini fungsinya ya untuk melindungi. Artinya adalah ketika kita ada roh-roh jahat seperti itu, jadi kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, jadi punya perlindungan di atas itu, yaitu Tuhan Yesus. Itu kenakanlah ketopong keselamatan ini ya, bentuknya ibaratnya seperti ini. Nah, yang terakhir adalah memakai pedang roh, artinya seperti ini. Oke, yaitu firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kan sudah dikatakan bahwa si iblis itu adalah suka menggoda kerjanya. Makanya bisi-bisikan, misalnya mau berbuat jahat, "Ayo mencuri, itu ada buah, ayo kita curi." Nah, itu kan bisikan roh jahat. Apalagi misalnya ada uang di atas meja punya mama atau punya siapa, "Aku mau ambil aja lah, curi aja uangnya, ayo ambil." Nah, itu adalah bisikan roh jahat. Jadi harus kita tolak di dalam nama siapa? Tuhan Yesus. Dan kita harus senantiasa melawannya dengan apa? Dengan kebenaran, kemudian dengan keadilan, terus apalagi? Dengan kerelaan kita, dengan perisai iman, kemudian dengan Roh Kudus atau dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya senjata rohani dapat digunakan dengan baik? Yaitu
Ini ya senjata rohaninya tadi. Nih, bentuknya seperti ini. Ini di sini ada baju zirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, helm keselamatan atau ketopong. Di sini adalah perisai iman, kemudian pedang roh, dan kasut Injil damai sejahtera. Artinya adalah bagaimana supaya semuanya dapat berfungsi dengan baik, yaitu rajin berdoa. Nah, kalau rajin berdoa jangan cuma rajin berdoa ketika waktu makan, waktu tidur saja, tetapi kita berdoa setiap saat. Apapun itu kita berdoa. Selesai mau pergi sekolah berdoa, kemudian malam-malam berdoa, siang berdoa. Artinya adalah kita senantiasa berdoa terus-menerus supaya ini menjadi perlindungan. Ini ya, ibarat menjadi kekuatan kita. Kemudian membaca firman Tuhan bagi adik-adik yang kelas kecil mungkin belum bisa membaca, bisa mendengarkan firman Tuhan melalui suara atau bersama dengan orang tua merenungkan firman Tuhan, biar senantiasa kita terlindungi dari roh jahat. Karena begini, tadi kan kalau bangsa Indonesia melawan penjajahan itu seperti pedang, kemudian seperti tombak, sumpit, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melawan kuasa setan, kuasa iblis, yaitu dengan firman Tuhan dan rajin berdoa. Oke? Nah, adik-adik, kakak percaya adik-adik semua sudah rajin berdoa, sudah rajin baca firman Tuhan. Jadi senantiasa adik-adik sudah di dalam lindungan atau sudah mengenakan perlengkapan senjata rohani. Adik-adik, hari ini ayat hafalan kita terdapat dalam Efesus pasal 6 ayat 10. Kita akan membukanya, Efesus pasal 6 ayat 10. Kita bacanya bersama-sama ya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sekali lagi, Efesus pasal 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Satu kali lagi. Efesus pasal 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami, biarlah kami dapat mengenakan perlengkapan senjata rohani kami, sehingga kuasa setan, kuasa iblis yang ingin mengganggu kehidupan kami tolak hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya perlengkapan senjata rohani kami dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, terlebih kami mau berdoa serta mendengarkan firman Tuhan dan membaca kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, oke, hari ini kita akan membuat kreativitas. Ini kreativitas kita. Di sini ada dua pilihan kreativitasnya. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Seperti ini. Nah, adik-adik, terserah adik-adik membuat yang seperti ini. Modelnya ini campur ya. Dan ini merah di atas dan di bawahnya putih, oke? Bahan-bahan yang adik-adik persiapkan di rumah adalah ada hektar, ada kertas HVS dan kertas origami. Terserah adik-adik mau kertas apa, kalau yang ini, tapi yang ini kertas HVS. Kalau ada kertas origami, kalau ada kertas karton juga boleh, yang penting merah dan putih ya. Kemudian ada gunting, kemudian ada double tip, dan ini talinya untuk mengikat nanti. Terserah talinya mau tali apa dan bagaimana, dan juga tali seperti ini boleh ya. Kemudian lem banyak sekali di sini. Nah, kemudian penggaris, kemudian pensil. Oke, sudah ya. Sekarang kita akan membuatnya bersama-sama. Kita akan buatnya. Nah, yang pertama-tama adalah digaris seperti ini. Kalau kakak di sini menggunakan sesuai dengan ukuran penggaris. Ya, kita buat 5 barisan. Karena kalau untuk membuat ini
Ini ada 4, tapi tidak apa-apa, kita buat juga 5. Ini 5, sesuai dengan ukuran ini juga. Ini di garis 5 juga kelihatan ya garisnya. Ini. Oke. Ini 5 garisnya, ini 5. Kemudian kita akan menggunting. Menggunting, yang ini kita gunting juga kertas HVS-nya menjadi seperti ini. Nah, tuh 2, 3, 4, 5. Oke, 5 bagian. Dan sekarang kita juga akan menggunting kertas origami atau kertas karton yang digunakan. 2, 3, 4. Nah, semuanya ada 5. Semuanya ada 5. Jadi adik-adik semua sudah digunting seperti ini. Dan kalau mau membuat seperti ini artinya merah dan putih. Tapi kalau mau buat seperti ini dicampur merah dan putih. Tapi di sini kakak mau membuat yang merah putih. Kita susun. Kita ambil 4. Merahnya 4, putihnya 4. Kita susun terlebih dahulu yang ini. 4 ya. Ini juga 4. Kita susun. Kita pakai alas, ada hektarannya. Di sini kita hektarnya di tengah. Kita akan hektarnya di tengah. Kita cari. Ini 20, ini penggarisnya udah hilang nolnya ya. Dari 20 berarti ke 10. Ke 10 berarti di sini. Kita cari di tengahnya. Kita hektar ya. Nah, dia akan seperti ini. Ingat di tengah ya supaya rapi. Kemudian kita akan lem. Dia akan buat seperti ini. Lemnya terserah mau pakai ini. Ini kurang kuat lemnya. Tapi bisa juga kalau mau dicoba. Atau lem fox ada. Atau double tip. Nah, seperti ini. Kalau sudah dilem, semuanya akan dilem seperti ini. Dilem semua, oke. Bisa ya dilemnya. Setelah dilem, kita akan membuat love terlebih dahulu. Ini love yang warna merah ada 2, love warna putih ada 6. Ada 4 ya. Ada 4, love yang merah 2, love yang putih ada 4. Nah, kenapa? Kita akan langsung buat, yaitu kalau mau buat seperti ini, kita ambil yang di tengah-tengah. Udah jadi tadi ya, ambil tengah-tengah, terus kita gunting tali. Talinya itu sesuai selera atau sesuai ukuran, sepanjang ini. Terserah ya mau panjangnya seperti apa. Kemudian dilem, menggunakan lem double tip yang di tengahnya. Terus tali dipasang, kemudian ditulis ini ya tulisannya. I love Indonesia. Sebelah juga. Oke, setelah ditulis ditempel menggunakan double tip. Kemudian jadilah seperti ini. Oke adik-adik, terserah adik-adik mau pakai yang kreativitas yang sebelah kanan atau sebelah kiri untuk gambarnya ya. Kalau ada kesulitan, komen di kolom komentar. Oke. Demikian kreativitas kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.